Rani. 10 tahun. Udah 10 tahun aku gak pernah balik ke rumah ini. Rumahnya Siska. Dulu, dia sahabat paling deketku. Dari SMP sampai SMA, kita bareng terus. Semua orang tahu, Rani sama Siska itu kayak saudara. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Siska bunuh diri di rumah ini. Aku gak pernah berani balik, gak pernah berani ngadepin rasa bersalah yang aku pendam selama ini. Sampai tadi siang, aku dapat kabar rumah ini mau dijual. Entah kenapa, kayak ada dorongan kuat yang maksa aku buat datang ke sini. Padahal aku tahu di rumah ini cerita kami belum selesai. Aku nggak tahu kenapa malam ini malah naik ke loteng. Loteng ini dulu tempat kita sering nongkrong bareng. Di pojok aku nemuin satu kotak kayu tua. Pas aku buka, isinya diary lama Siska dan selembar kertas. Tulisannya janji persahabatan. Dibuat pas kita kelas 1 SMA. Tapi yang bikin aku merinding, di bagian bawah kertas itu ada tulisan kecil, tulisan tangan yang beda. Jelas bukan tulisan kita yang melupakan akan dipanggil kembali. Aku makin ngerasa aku kesini bukan cuma buat lihat rumah lama. Dulu, 2 minggu setelah foto aku sama Reza tersebar, Siska gantung diri di kamar atas. Sampai sekarang, aku gak pernah tahu siapa yang sebarin foto itu. Yang aku tahu, aku gak pernah cerita ke Siska soal aku sama Reza. Aku takut kehilangan dia. Dan malam ini, di kamar itu, aku dengar suara tangisan. Pelan, lama-lama makin jelas. Aku naik pelan-pelan. Pintu kamar itu kebuka sendiri. Tapi gak ada siapa-siapa. Cuma bau parfum lama Siska masih tercium kuat. Aku baca diary Siska, halaman demi halaman. Dan semua yang aku pendam, ternyata dia juga rasain. Dia tahu aku suka Reza. Dia pikir aku ngerebut. Dia ngerasa dikhianati. Tapi yang paling nyakitin, dia tulis, Rani gak pernah jujur, gak pernah nganggep aku sahabat. Padahal aku cuma pengecut. Aku terlalu takut buat ngomong, buat minta maaf. Dan sekarang aku tahu ini semua balasan buat rasa bersalah yang aku pendam selama ini. Aku bangun pagi-pagi, niatnya langsung pulang. Aku pikir udah cukup bernostalgia, udah cukup rasa bersalahnya. Tapi pas aku buka pintu, gak bisa, terkunci. Aku coba jendela, sama aja. Lalu aku lihat jam dinding, muter ke kiri, mundur. Dan yang paling bikin jantungku berhenti sesaat, aku lihat kalender tua di dinding. Tertulis tanggal di bulan Oktober 2017. Hari saat Siska bunuh diri. Aku jalan ke depan cermin. Dan aku lihat baju yang aku pakai. Baju yang sama kayak waktu hari itu. Rumah ini narik aku balik ke masa itu. Bukan sekadar kenangan. Ini penghakiman
nyaman. Malam itu, dia muncul. Siska, kayak Siska yang aku kenal waktu terakhir kali kita ngobrol. Tapi matanya penuh air dan tangannya gemetar. Dia gak marah. Dia cuma bilang, "Waktu itu aku nunggu kamu, Ran. Aku nunggu kamu jelasin. Tapi kamu malah hilang. Aku cuma pengen kamu temenin. Walau aku lagi hancur. Aku nunggu kamu pamit. Aku gak kuat. Aku minta maaf. Aku nangis. Aku ngomongin semua yang selama ini aku pendam. Yang gak pernah sempat aku bilang karena aku pengecut." Dan dia cuma tersenyum kecil lalu bilang, "Akhirnya kamu datang." Dan perlahan dia menghilang. Pagi harinya, rumah itu terang, udara hangat, burung-burung bahkan bunyi lagi. Kayak semua udah selesai. Aku beresin kotak kayu, aku ambil diary Siska, lalu siap-siap keluar. Kunci pintu yang semalam macet, sekarang mudah diputar. Pintu kebuka lebar, udara pagi masuk. Aku melangkah keluar. Hati ini rasanya agak lega. Tapi pas aku nyampe ke mobil, aku lihat kaca depan berembun. Dan di embun itu ada tulisan pakai jari, "Kita masih punya janji." Tanganku gemetar. Tulisannya baru, masih basah. Aku langsung lihat ke belakang, kosong. Lalu aku buka laci mobil. Di dalamnya ada kertas kecil, sobekan dari halaman diary Siska. Tulisannya, "Kalau aku pergi duluan, kamu janji ya, kamu nyusul suatu hari nanti." Tiba-tiba aku ingat, waktu dulu, kita pernah nulis surat janji bareng. Kalau nanti mati, harus datang ke rumah yang satu ini, buat pamit beneran. Dan sekarang, aku sadar, aku belum pamit, bukan ke rumah ini, tapi ke Siska. Dan mungkin, rumah ini belum siap ngelepas aku. Sebelum aku nepatin janji itu, kemudian aku balik badan dan masuk lagi ke rumah itu untuk pamit ke Siska.